Nah, kalau di versi komiknya juga diperlihatkan bahwa Xian juga berasal dari telur, ya, seorang naga yang berasal dari telur gitu. Jadi Medusa juga dulu dilahirkan dari telur, tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Long Animation. Apa kabar kalian hari ini? Doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambuluhan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba sedikit flashback ya tentang Battle to the Heaven. Dimana pada hari ini akan dirilis kembali ya Battle to the Heaven episode dimana penyelamatan Yao Chen akan segera dimulai. Ya, sambil kita minum kopi, kita akan coba cek lagi dari versi komiknya mungkin ya. Tadi admin baru-baru baca-baca komiknya, pengen tahu gitu apa perubahan dalam komiknya yang sekiranya masih ada relevansinya untuk versi animasinya nanti, sebelum animasinya dibuat episode kemarin. Di Battle to the Heaven memang ada banyak sekali adaptasi, dari mulai komiknya, dari mulai live actionnya malah, dan dari kedua versi ini tentu saja punya alur cerita yang berbeda ya. Kita bisa lihat dari versi animasinya kemarin masih ngawang-ngawang ini akan bagaimana gitu, karena banyak kontroversi ya yang terjadi di Battle to the Heaven ini. Dan juga di versi live action ini kita sudah tahu jelas bahwa banyak sekali hal yang sangat bertentangan jauh gitu dengan versi novelnya. Dan dari versi komiknya, salah satunya tentunya versi yang paling admin sukai, karena di versi komiknya ini atau manhwanya ini dibumbui dengan banyak sekali komedi ya. Itu memang agak lain gitu kalau dari versi manhwanya. Jadi kita lihat versi manhwa dari Battle to the Heaven halaman 294, di mana ini adalah awal dari penyelamatan Yao Chen. Memang sudah ada versi yang dibuat sebagai versi animasi 2 dimensi dari versi komiknya, tapi di situ juga banyak ditambahin sih, yang jelas juga masih berbahasa Tiongkok ya, dan admin kalau putarkan di YouTube juga pasti akan ada copyright gitu, karena di Vita Animation yang mempunyai channel mengupload video 2 dimensinya ini, yang versi animasi komiknya, itu juga punya YouTube channelnya. Jadi kalau kalian tertarik bisa datang ke Vita Animation Group ya. Nah, di sana juga ada versi Battle Heaven animasi 2 dimensi. Oke, admin sudah ada di manhwaplus.com, di mana di manhwa ini kamu bisa baca-baca komik ya, meskipun dalam berbahasa Inggris. Ada juga yang versi Indonesianya, bisa di ya komik Indo gitu, lalu baca komik.com gitu, banyak lah. Admin buka komik ini dari Manhwa Plus ya. Nah, di sini di awal chapter atau episode ke-200 chapter ke-294 adalah chapter di mana Xiaoyan dan kawan-kawan pergi ke Dead Soul Mountain Range atau pegunungan jiwa mati ya. Dimana di sinilah Yao Chen ditahan oleh para aula jiwa. Jika dilihat di sini, Xiaoyan membawa 5 orang. Ada 5 orang ya yang datang bersama Xiaoyan. 5 diantaranya adalah Xiao Yisan, lalu Yao Tianhuo, ada juga Xian, ada Feng Zunze, ya. Ini disebut ada 5 orang ya. Nah, di sini termasuk dengan Xiaoyan ada 5 orang. Meskipun sudah dilihat di versi animasinya bahwa yang datang bersama Feng Xian juga adalah seseorang yang bernama Tiejian ya. Tiejian ini adalah teman dari Yao Chen juga, yang mempunyai kekuatan Dozun bintang 2. Dan Tiejian ini kalau dalam versi animasinya yang kita lihat dari preview, itu seorang laki-laki paruh baya, sedikit tua sih kalau dilihat. Tapi sama combro hangat. Ini Tiejian ini datang bersama Feng Xian ya. Tiejian ini datang bersama Feng Xian ke Bell Tower. Kemungkinan di episode ini Tiejian ini akan hadir, karena di episode terbarunya ini akan diadakan pertemuan untuk bagaimana caranya menyelamatkan Yalom. Sementara kenapa ada pertanyaan, kenapa dari
Bell Tower tidak ada yang datang untuk menolong Yao Chen, karena memang posisi dari Bell Tower ini adalah posisi netral ya, di mereka memang tidak ingin mempunyai konflik ya di dataran tengah, karena mereka bersifat netral sebagai kota suci yang di dalamnya berupa kumpulan dari para alkemis gitu. Jadi mereka tidak bisa pergi untuk mengintervensi atau bahkan menyerang aula jiwa itu, karena ada perjanjian mungkin atau memang prinsip dari Bell Tower sendiri yang tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Lalu siapa lagi yang akan datang? Seperti tadi dibilang bahwa TJ juga akan datang, namun sayangnya TJ di versi komiknya hadir dan bertemu di pertengahan jalan. TJ dalam versi komiknya digambarkan sebagai orang ini yang membawa pedang besar ya. Nah, dia juga orang-orang yang merasa punya hutang budi kepada Yao Chen, karena Yao Chen pernah menyelamatkan dia dari kematian. Makanya dia juga saat ini ketika mendengar Yao Chen dalam bahaya, maka dia ikut untuk andil untuk membebaskan Yao Chen. Nah, jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar 6 orang ya, dan rata-rata semuanya berkekuatan Dozun kecuali Zian. Mungkin Zian masih ada di level Dou Huang ya, bahkan belum memasuki level Douzong kalau misalnya. Dan ya kita lihat perjalanan mereka di pegunungan kematian ini tentu saja dengan banyak hal, dan salah satunya adalah kabut beracun ini. Kabut beracun ini juga adalah ciri khas dari pegunungan jiwa mati ini dalam versi komik dan novelnya, tapi tidak tahu nanti versi animasinya apakah samakan seperti itu. Lalu pertemuan mereka yang pertama yang menjadi lawan mereka bukanlah monster-monster yang ada di sana, melainkan sekumpulan dari semut-semut ya. Sekumpulan dari semut-semut yang bahkan ditakuti oleh para Dozun. Nah, semut-semut ini untungnya mereka membawa Zian, karena Zian adalah salah satu dari binatang sihir, dan Zian ini dia bertemu dengan ratu dari semut tersebut. Nah, ratu dari semut tersebut. Dan Zian berteman dengan ratu tersebut, jadi ya mau tidak mau ratu ini juga membantu Xiaoyan dan kawan-kawan untuk melewati kabut dan menemukan persembunyian dari Yao Chen. Memang cukup lucu. Admin belum tahu nanti akan seperti apa semut ininya, apa semut langitnya ini katanya ya. Mereka bisa bertarung apa kalau dalam kumpulan yang banyak seperti ini kan jadi army yang sangat kuat ya untuk semut itu. Nah, dia membantu melacak keberadaan dari Hall of Soul dan ruang penangkapan Yao Chen, dan akhirnya ya berkat bantuan dari para semut ini akhirnya Xiaoyan bisa menemukan di mana aula yang digunakan untuk memenjarakan Yao Chen di pegunungan tersebut. Oke, kita lihat. Mungkin agak lama ya, teman-teman bagi yang ada kopi ngopi dulu aja. Oke. Kita lihat di episode selanjutnya, episode 295. Chapter 295 ya. Dimana di chapter 295 ini Yao Chen sudah ditampilkan ya dalam keadaan terantai, dimana rantai ini juga menyerap kekuatan dia. Di sini ada salah satu petinggi yang berada di sana. Di mention ini, di salah satu cabang dari Aula Jiwa ini, mereka menempatkan 5 orang Dozun sekaligus untuk menjaga Yao Chen ya, karena mereka juga sudah sadar bahwa Xiaoyan sekarang sudah lebih kuat, dan tentu saja bisa saja sewaktu-waktu daerah itu terlacak. Jadi ya Mugu dan kawan-kawannya akhirnya berjaga di sana dengan 5 orang sekaligus ya. Bahkan ya mereka menyerap kekuatan Yao Chen secara habis-habisan ya. 5 Dozun ini ya seperti admin katakan tadi adalah kebanyakan orang-orang yang kemarin membantu menyerang Bell Tower dengan ingin melepaskan rantai 3000 Burning Flame. Mugu dan Cintian yang sudah kita tahu ya itu ada di sana. Oke, selanjutnya kita lihat di sini berenam bersama Zian ini mereka akhirnya berbagi tugas, di mana ya dari 5 Dozon ini ada sekitar 10 Dozong juga yang hadir di sana, dan yang lainnya
Sudah cek beberapa Dozong kemungkinan juga akan dibantu oleh semut-semut ini. Jadi beberapa penjaga yang tidak penting di sana mereka akan berlarian karena banyak semut yang juga ikut menyerang di sana ya. Nah, Stone Swallowing Demon Ants berarti ada semut batu, semut iblis batu kalau bisa terjemahkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Wah, ya pengawal-pengawalnya sampai jadi tulang ya. Tidak tahu nanti di versi animasinya apakah akan ditampilkan seperti itu juga. Ya. Oke, kita lihat di sini para Dozon semua ini ya. Ada 5 orang yang dimunculkan, baru Mugu. Apakah Mugu akan melarikan diri? Mugu yang pertama kali menyadari adanya Xiaoyan ya. Oke, kita lihat. Konfrontasi pertama tentu saja Xiaoyan melawan Mugu sepertinya. Nah, cuman di sini ada pembagian tugas tentu saja. Xiaoyan tidak bertugas untuk bertarung. Yang bertugas bertarung saat ini adalah Yao Tianhuo dan Feng Xian. Sementara Xiao Yisan dengan Jian itu nantinya akan menjadi backup power ya di belakang. Jadi mereka tidak ikut masuk, hanya berjaga di belakang karena si Jian ini sebetulnya ditugaskan untuk membuka portal nantinya. Untuk pertarungan ini sebetulnya dibagi tugas tadinya, yaitu dimana Xiao Yisan ini hanya sebagai pembackup dan Jian bertugas untuk membuka portal ya. Dimana sesekali ketika mereka ingin melarikan diri, ada seseorang yang bisa mengeluarkan mereka atau membuat portal untuk keluar dari lingkaran atau dari aula tersebut. Nah, pertarungan ini berlangsung sengit ya, dibantu oleh Jian dengan tentara semutnya. Sementara Xiaoyan bertugas untuk langsung masuk ke aula jiwa untuk mencari di mana keberadaan dari Yao Chen. Nah, ini adalah Daozong bintang 5 yang menjaga Yao Chen sebelumnya. Yang kalau di versi animasinya ya adalah orang botak itu ya. Kayak Demon Puppet. Nah, untungnya Xiaoyan punya puppet yang sudah memasuki level Daozun ya. Dia akan dihadapi oleh Daozun itu ya, boneka tadi. Jadi di chapter 295. Kita lanjut ke 296. Di chapter 296 tentu saja adalah pertarungan yang lebih intens di mana Xiaoyan akan bertemu dengan gurunya ya. Nah, ini dia. Akhirnya Xiaoyan bisa bertemu dengan gurunya. Sementara para pengawal Daozong ini di mata Xiaoyan sekarang sudah tidak ada menariknya karena Xiaoyan saat ini sudah berada di puncak Daozong ya. Bahkan para Daozong yang hadir saat itu ya hanya dilewati saja oleh dia gitu ya. Saat ini Xiaoyan sudah mempunyai backup kekuatan yang cukup sebetulnya, karena ya kita lihat dia sudah punya 3000 Burning Flame ya, yang bisa melahap semuanya dan mempunyai kekuatan bintang, sehingga para pengawal Daozong sudah tidak ada penting di matanya ya. 297 297 297. Nah, akhirnya mereka bertemu. Tentu saja ada sedikit pertemuan singkat, bernostalgia sedikit ya. Nah, ketika mereka sudah bertemu, tentu saja Yao Chen langsung beristirahat di cincin penyimpanan dari Xiaoyan ya, yang dibawa. Dan ketika Yao Chen sudah masuk ke dalam cincin penyimpanannya, tentu saja misi Xiaoyan sebetulnya sudah berhasil ya. Tinggal sekarang itu kabur, bagaimana caranya untuk kabur dari cabang aula jiwa ini.
Nah, ketika Xiaoyan ingin pergi, ada seorang dari aula jiwa yang sangat kuat, yaitu seseorang yang diberi nama sebagai pemetik bintang atau hantu tua pemetik bintang, di mana ditampilkan di sini sebagai seorang kakek tua, tapi tidak tahu nanti di versi animasinya ada yang bilang bahwa di versi animasinya yang menjadi pemetik bintang ini adalah seorang wanita, ya, digambarkan sebagai seorang wanita. Amin, lupa di Weibo resminya ada kalau tidak salah postingan fotonya. Hantu tua pemetik bintang ini disebut-sebut sebagai orang pertama yang bisa merusak pedang berat milik Xiaoyan, ya. Ya, dia adalah orang pertama yang bisa merusak pedang berat milik Xiaoyan. Dalam seri novel maupun dari seri komiknya memang dijelaskan bahwa dia adalah orang pertama yang mampu memberikan, bukan luka ya, mampu menggores atau memberikan goresan tangan pada pedang hitam milik Xiaoyan. Karena dikatakan bahwa pedang berat hitam milik Xiaoyan ini adalah the world hardest heaviest one roller, atau disebut juga sebagai besi terkeras di seluruh dunia, ya. Khususnya di benua Doji ini. Sebetulnya kita ketahui nanti juga di Wudongqian pun ada pedang. Nah, dia memberikan sebuah damage kepada pedangnya itu, tapi tidak tahu pedangnya ini sampai akhir masih ada telapak tangannya atau enggak. Tadi ceritakan cuma dia saja yang bisa merusak heavy rulernya ini, ya. Dan mau tidak mau ya Xiaoyan membuat teratai api surgawi dengan menggunakan 5 api surgawi 5 warna, ya. Kan 4 dia mengeluarkan 4 api surgawi ditambahkan dengan satu api buatan yang kekuatannya setengah dari api surgawi. Nah, akhirnya Xiaoyan bisa keluar, ya, dan bebas. Nah, barulah di sini Xiaozong keluar, ya. Nah, Xiaozong itu keluar karena sebelumnya dia tidak membawa Xiaozong ini, ya. Karena ya Xiaozan ini dia ditempatkan oleh Xian di luar Pil Tower, ya. Tapi ya karena tentu saja dia berniat untuk mengikuti Xian dan Xiaoyan, dia akhirnya ikut. Dan di sini dia bisa membantu untuk melepaskan Xian dari cengkraman hantu tua ini. Sehingga Buddha yang Lotus 5 warna, Five Flaming Bullet, akhirnya bisa dilepaskan oleh Xiaoyan. Banyak iklannya komik. Oke. Nah, ini dia. Meskipun tidak bisa membunuh dari hantu tua pemetik bintang ini, tapi ya akhirnya dia bisa terhenti dengan kekuatan, dengan mematahkan salah satu tangannya dengan Buddha yang Lotus tadi. Meskipun ya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, akhirnya itu membuat Xiaoyan terluka parah karena meridiannya terputus, ya. Diperlihatkan di sini, ya. Si hantu tuanya ini sampai tangannya patah menahan Buddha yang Lotus 5 warna yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Ketika hantu tua ini ingin dihabisi oleh Feng Xian, namun ya tentu saja Aula Jiwa mengirimkan bantuannya lagi dengan mengirimkan Tianzun hitam putih. Nah, Tianzun hitam putih ini berada di level Daozun cukup tinggi, ya, sehingga ya mau tidak mau orang-orang di sana
akhirnya berada pada situasi yang sangat tidak menguntungkan ya. Bahkan ya Zian hampir akan diculik oleh mereka ya. Kalau dari versi komiknya, tidak tahu nanti di versi animasi. Versi komiknya, dua Tianjun hitam putih ini jatuh cinta kepada Zian ya. Aneh memang. Tapi tidak tahu nanti versi animasinya dua Tianjun ini akan dibentuk menjadi seperti apa gitu. Seperti versi komiknya dua bocil hitam putih, atau ya kita tidak tahu. Kekuatan dari Zian akhirnya keluar ya, karena dia adalah Naga Kuno Teisu, jadi secara tidak langsung kekuatannya keluar. Dan itu membuka portal untuk membuat orang-orang melarikan diri. Tapi sayangnya ketika Jian membuka portal ini, sebetulnya lingkungan dari cabang aula jiwa ini sudah ditutup aksesnya oleh dua Tianjun ini, jadi mereka tidak bisa berteleportasi keluar dengan kekuatan Jian saat ini. Nah, ini juga berada di suatu putus asa sampai akhirnya Jian ini ingin mengorbankan diri dengan meledakkan tubuhnya. Sayangnya itu berhasil digagalkan oleh dua Tianjun hitam putih ini. Jadi satu orang menjadi korban dan tidak ada yang bisa menolong mereka saat ini. Dan kedua Tianjun ini akhirnya akan menyerang mereka. Dan disinilah peran Zian. Ya. Akhirnya orang di sini digambarkan di versi komiknya ada orang dengan tangan dan baju ornamen Naga Kuno Taisu mengeluarkan sebuah spasial atau portal untuk menyelamatkan mereka semua. Jadi ketika ada bentrokan ini, akhirnya orang-orang atau 6 orang ini semuanya diteleportasi keluar ya, sehingga mereka bisa bebas dari kejaran dua Tianjun ini. Itulah dimana akhirnya mereka bisa melarikan diri dengan Xiaoyan yang terluka parah. Bahkan dia saat ini tidak diketahui bagaimana cara pengobatannya karena seluruh meridiannya katanya hancur. Dalam seri Battle to the Heaven ada dua momen di mana Xiaoyan mengalami hal tersebut. Salah satu yang pertama ialah ketika pertama kali Xiaoyan menggunakan Buddha Ingri Lotus ya, ketika menghadapi seseorang dari sekte Yunlan kemarin yang bereksperimen menjadi naga itu ya. Pertama kali Buddha Ingri Lotus dikeluarkan sampai Yao Chen tertidur lelap di cincinnya. Xiaoyan juga terluka parah seperti ini. Dan sekarang yang kedua kalinya ketika Xiaoyan ingin menyelamatkan Yao Chen. Dia terluka parah karena meridiannya semua terputus. Jadi ya, tapi ada untungnya karena sebelumnya Xiaoyan pernah menelan Fil Yin Yang ya. Fil Yin Yang yang pernah dia telan akhirnya bereaksi pada saat Xiaoyan kritis seperti ini. Dan juga karena Xiaoyan juga mempunyai 3000 Burning Flame, jadi ketika dia masih hidup tentu saja tubuhnya masih bisa diselamatkan karena meregenerasi secara maksimal. Dan akhirnya untuk mengoptimalkan pengobatan, Yao Chen mengarahkan agar Xiaoyan dibawa ke Pavilion Falling Star atau tempat di mana seharusnya Yao Chen berada, tempat di mana sekte atau Pavilion Yao Chen saat ini, di mana Xiaoyan sampai di Star Pavilion dan kemunculan dari Xiao Xiao. Jadi di perjalanan ketika Xiaoyan dibawa oleh Yao Chen ke Falling Star Pavilion ya, jauh di pedalaman. Nah, dan Xiaoyan dibawa ke sebuah gunung atau tower, tempat di mana formasi bintang berada agar bisa mempercepat penyembuhan dari Xiaoyan. Di sini banyak momen lucu memang, tapi ya akhirnya kita bisa melihat bagaimana Falling Star Pavilion atau Pavilion Feng Lei, Falling Star Pavilion, tempat di mana Feng Xian dan Yao Chen dulu membuat sebuah tempat pelatihan, akhirnya akan diperlihatkan. Nah, lalu kemudian ketika Xiaoyan dibawa di sebuah di tower untuk pengobatan, disinilah baru muncul momen di mana
Xiao Xiao kembali. Nah, kembali ke Kekaisaran Jiama nih. Di Kekaisaran Jiama akhirnya diperlihatkan bagaimana Medusa ya di sana, dan Xiao Xiao diperlihatkan secara utuh. Jadi kalau di komik ada di chapter 302, bagi teman-teman yang ingin melihat komiknya bisa lihat di chapter 302 di mana Xiao Xiao pertama kali dimunculkan. Dan kalau dalam versi komiknya dikatakan di sini bahwa Medusa masih menolak bahwa Xiao Xiao adalah anaknya. Di sini dikatakan bahwa Xiao Xiao adalah seseorang yang merupakan cloning dari tubuhnya dan juga perwujudan dari Xiao Chai, yaitu ular piton kecil yang dulu menjadi tubuh roh di mana Medusa berubah menjadi Dozong ya. Nah, jadi berubah menjadi seorang anak kecil itu adalah kumpulan dari energi tubuh Medusa dan juga tubuh ular kecil atau Xiao Chai yang dulu dipelihara oleh Xiao Yan. Jadi sampai sini dia masih menolak bahwa itu adalah anak. Dan di episode kemarin memang dikatakan, diperlihatkan ya, bukan dikatakan, diperlihatkan di versi animasinya bagaimana lahirnya Xiao Xiao. Jadi ketika dia dilahirkan memang tidak ada proses melahirkan sebagaimana manusia normal, karena memang Medusa adalah manusia ratu dari para manusia ular. Jadi cara melahirkannya pun mungkin berbeda ya dalam animasinya. Meskipun ini banyak diperdebatkan oleh para fans, kenapa tidak dilahirkan secara normal atau tidak diperlihatkan perut Medusa yang membesar, atau bahkan tidak keluar dari telur seperti Medusa dulu. Kan kalau di versi live action versi episode spesial dulu kan Medusa juga dikeluarkan itu dari telur ya, bersama saudaranya dulu. Nah itu, jadi diperlihatkan kemarin di beberapa episode sebelumnya bahwa Xiao Xiao lahir atau terbentuk dari energi yang keluar dari tubuh Medusa setelah meminum pil yang diberikan oleh Xiao Yan. Ya, di sini perlihatkan memang kalau dari versi komiknya rambutnya berwarna merah ya. Dan dia sudah bisa berjalan sebagaimana orang mempunyai kekuatan Dozong, yaitu bisa berjalan di udara. Disitulah baru Medusa para kewalahan mengurus anak, dia baru memanggil Xiao Yan. Ya, itulah. Dan ini juga adalah reuni pertama Feng Xian bersama Yao Chen. Dan orang-orang yang bersama Xiao Yan akhirnya tinggal di pavilion Falling Star. Sementara Xiao Yishan menjaga Xiao Yan sampai siuman selama hampir 1 tahun penuh dia koma. Sebelum akhirnya nanti dia menembus level Dozun ya, Dozun bintang 1. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa dibahas dari versi komiknya ya, sambil mengisi konten yang udah lama kosong, sambil nostalgia baca-baca lagi komiknya. Kalaupun dari versi komiknya sekarang sudah pada tahap dimana Zukun keluar, ayah dari Xian keluar dari tempat persembunyiannya. Jadi kalau di versi komiknya sekarang itu Aula Jiwa sudah mendapatkan seluruh kunci naga kuno, kunci dari Daudi. Jadi dia bisa membuka rumah peninggalan dari Daudi sebelumnya ya. Dan rumah itu sudah jelas berada di Kekaisaran ada di Black Corner, yaitu di Akademi Jianan. Dan di versi komiknya sudah diperlihatkan bagaimana bentuk dari ayah Xian dan bagaimana nanti mereka bertemu dan kesalahpahaman antara ayah Xian kepada Xiao Yan. Jadi, nah kalau teman-teman penasaran bisa baca, boleh di Manhwa Plus atau di Comic Kid yang sudah berbahasa Indonesia. Itu kalian bisa lihat di sana. Kalau di Manhwa Plus kita lihat episode terakhirnya sudah ada di episode 462. Kita cek 462 di Manhwa Plus sudah sampai mana. Kalau sebelumnya Anda tidak baca di Manhwa Plus untuk versi bahasa Indonesianya ya, di baca komik. Nah, emang sudah sampai sini ya. Yaitu di mana Old Dragon Emperor datang atau ayah dari Xian muncul. Nah, ini adalah wajah dari ayah Xian versi komiknya. Ini Xian dari versi komiknya. Dan ini adalah Hun Tiandi versi komik ya. Gambarnya tidak akan jauh dengan rambut putih dan dandanan seperti sarjana seperti yang digambarkan di bawahnya ya. Nah, memang di versi ini, nah kalau di versi komiknya juga diperlihatkan bahwa Xian juga berasal dari telur ya.
seorang naga yang berasal dari telur gitu. Jadi Medusa juga dulu dilahirkan dari telur tentu saja. Oke. Nah, Huntiandi ditampilkan seperti ini bagi teman-teman yang baru lihat. Nah, dia sudah mempunyai kunci penuh dari Tulsa Ancient Jade Emperor untuk membuka rumah yang ada di Akademi Jianan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ini juga adalah Nihility Devouring Flame atau api surgawi peringkat kedua ya, bagi teman-teman yang tahu. Ini agak lucu bentuknya seperti ini. Kenapa tidak ditampilkan sebagai sosok yang mempunyai apa gitu, karisma itu, tapi tidak ditampilkan seperti itu. Kalau ini adalah bentuk dari api Yihua, penyatuan dari semua api yang dimiliki oleh Xiaoyan nantinya, juga berbentuk seperti ini dan mempunyai kecerdasannya sendiri nanti apinya. Jadi Yihua ini adalah perwujudan dari kesadarannya, masih mempunyai kesadaran dari api urutan ketiga, yaitu api pemurni, teratai pemurni ya, teratai iblis pemurni. Dan dia adalah dua orang yang masih mempunyai ingatan di mana mereka dulunya pernah ditahan di sini. Dan kalau diperlihatkan, ini adalah rumah dari Tulsa Ancient God yang mempunyai tower, di mana tower-tower ini adalah semuanya adalah api surgawi ya. Di sini semuanya adalah api surgawi. Dan ini tidak menarik lagi bagi Xiaoyan karena api surgawi ini masih versi yang sangat-sangat lemah ya. Pilar ini semuanya adalah berisi api surgawi dari urutan pertama sampai urutan dari urutan ke-23 sampai urutan ke-4. Mungkin beberapa api yang memang api yang tidak dimiliki oleh beberapa klan yang besar ya, mungkin karena memang tidak ada penjelasan. Nah, seperti ini ada urutan ke-23 Mysterious Yellow Flame ya, yang baru ditampilkan di versi komiknya. Nah, Pillar in Front 10,000 Best Spirit Flame seperti ini ditampilkan dalam versi komiknya. Nah, Green Lotus Core Flame, Sea Hot Flame, Bone Chilling Flame. Jadi bahkan api-api yang dimiliki oleh Yalom masih ada di sini. Nah, Fallen Hot Flame bahkan masih ada di sini. Wah, banyak sekali api surgawi di Bell Tower-nya. Tapi nggak tahu api-api kuat seperti yang dimiliki oleh klan gua apakah ada di sini apa enggak. Ya, itulah episode chapter terakhir ya. Nah, di sini sepertinya teratai iblis milik Xiaoyan ini yang berbentuk manusia ini sudah mendapatkan kembali ingatannya ketika dia dulu juga pernah ditahan di pilar ini seperti api surgawi yang lainnya. Sebenarnya beberapa api kuat yang sudah mempunyai kesadaran sudah tidak ditempatkan di sana ya. Hanya mungkin beberapa api yang lemah yang masih ada di tower itu ya. Karena beberapa api bisa melarikan diri seperti api urutan kedua dan ketiga yang sekarang dimiliki oleh Xiaoyan dan Aula Jiwa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa admin bagi kali ini dari seri komiknya. Dan bagi teman-teman yang tertarik membaca seri manhwanya, kalian bisa kunjungi beberapa manhwa online ya, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Meskipun tidak akan 100% sama dengan versi animasinya nanti, bahkan berbeda dengan versi manhwanya karena banyak dibumbui oleh komedi tapi cukup menarik dan beberapa plot yang kemungkinan memang berbeda dari novelnya seperti Xiao Xiao dan lainnya. Tapi kita menjadi gambaran apakah nanti versi animasinya akan lebih dekat ke versi komiknya atau lebih dekat ke versi novelnya. Oke, silakan teman-teman berkomentar di bawah bagaimana menurut pendapat kalian dari versi komiknya ini, dan masih kita tunggu update-nya di hari ini tentang Battle to the Heaven di mana proses penyelamatan dari Yellow akan dimulai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. See you next time. Salam dan